Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monita dengan NIM 43320111009 dari kelas RKS Malam A. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cache memory. Pertama-tama, apa itu cache memory? Cache memory merupakan memori berukuran kecil yang bersifat temporary. Cache adalah tempat untuk menyembunyikan atau arsip sementara. Metode ini digunakan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang sedang diakses. Fungsi cache memory. Yang pertama ada menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang kedua ada mempercepat akses data pada komputer. Mempercepat kinerja memori. 4. Meringankan kerja prosesor. Tipe-tipe cache memory. Cache memory terbagi menjadi dua, memory cache dan disk cache. Memory cache sering disebut sebagai cache RAM, merupakan bagian dari memori yang dibuat dengan RAM statis kecepatan tinggi. Cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat berulang kali mengakses data atau perintah yang sama. Disk cache tidak berbeda signifikan dari cache memory dan didasarkan pada prinsip yang sama. Alih-alih menggunakan data SRAM kecepatan tinggi, disk cache sebenarnya menggunakan memori konvensional atau yang disebut RAM dinamis yang relatif lebih lambat. Teknologi cache memory pada brand prosesor terkini seperti AMD dan Intel. Pengaruh cache memory pada saat ini dalam hal proses, kinerja, serta hal lain yang berpengaruh terhadap komputer. Cache memory menyimpan data yang pernah diakses user, sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi, dan ini akan membuat kecepatan prosesor meningkat karena naiknya bandwidth memori. Perkembangan cache memory di masa yang akan datang. New cache salah satu teknologi terbaru dalam teknologi cache memory prosesor yang dikembangkan di Universitas Princeton oleh dosen teknik listrik Ruby Lee dan siswanya Zheng Hong Wang. New cache ini menawarkan peningkatan keamanan, selain itu peningkatan performa cache oleh karena penurunan jumlah konflik miss. Teknologi ini juga dapat menurunkan besar konsumsi daya agar bagian dari chip tidak memanas dengan kecepatan biasanya, serta peningkatan toleransi kesalahan yang memungkinkan sistem untuk tetap beroperasi dengan baik walau kesalahan pada beberapa komponennya.